Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ide dari implementasi Green Metric, yakni penggunaan pohon elektrik sebagai upaya pengurangan polusi udara di lingkungan Telkom University. Untuk anggota kelompok kami sendiri, ada saya Raisa Nurhandika, saya Vidiana Triolga, saya Nabila Rahmah, dan saya Nurhasna Febriani. Baik, jadi yang pertama, Green Metric ini merupakan penilaian terhadap universitas akan tindakan penghijauan serta keberlanjutan lingkungan guna melestarikan lingkungan kampus. Terdapat 6 indikator yang dijadikan dasar peringkatan program ini, yaitu pengaturan dan infrastruktur, energi dan perubahan iklim, limbah, air, transportasi, serta pendidikan. Telkom University sendiri telah berhasil meraih predikat kampus hijau melalui program UI Green Metric ini. Namun pada kenyataannya, penulis masih mendapatkan terjadinya pencemaran udara di kawasan Telkom University, yaitu dengan banyak ditemukannya asap. Asap ini biasanya dihasilkan dari kendaraan rokok maupun asap dari proses pembangunan yang sangat mencemari lingkungan di sekitar kampus. Kami juga tidak jarang mendengar keluh kesah dari masyarakat sekitar ataupun mahasiswa Telkom University dengan adanya pencemaran udara ini. Selain itu, tata letak Telkom University yang berada pada perkotaan yang cukup padat ini tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman pohon dalam skala besar, ditambah dengan waktu untuk pohon tersebut tumbuh itu cukup lama. Untuk itu, kami mengusulkan ide implementasi Green Metric, ada indikator energi dan perubahan iklim, yakni pohon elektrik. Pohon elektrik ini merupakan sebuah pohon buatan bertenaga surya yang dapat mengkonversi zat polutan sekaligus menyerap zat polutan ini sehingga dapat menghasilkan udara yang sehat dan baik untuk makhluk hidup, serta menjadikan lingkungan kampus menjadi lebih hijau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis desain. Seperti yang kita tahu, polusi udara itu menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan manusia. Sumber terbesar polusi udara nomor 1 yaitu dari kendaraan bermotor, yaitu sebanyak 80%. Sisanya di nomor 2 ada akibat industri, dan yang ketiga ada domestic product, misalnya seperti masyarakat yang membuang sampah. Nah, polusi ini timbul di mana saja, termasuk di kampus kita, yaitu Telkom University. Nah, di TELU sendiri belum ditemukan sistem yang dapat memantau persebaran polusi. Maka harus dilakukan sistem distribusi polusi udara di TELU. Pembangunan sistem ini untuk mengukur polusi udara kampus sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program Green Campus yang ada di TELU. Biasanya, solusi untuk menangani polusi udara adalah dengan menanam pohon. Namun, faktanya, dengan melakukan penanaman pohon di sejumlah titik di perkotaan bukanlah solusi untuk menangani polusi udara ini. Pohon mungkin akan membuat lingkungan perkotaan akan semakin asri. Namun, beda cerita kalau misalkan kita menanam pohon di daerah perkotaan. Nah, karena menanam pohon di perkotaan ini akan membentuk suatu kanopi besar yang ternyata akan menghalangi sirkulasi udara, karena dapat memutuskan aliran angin, sehingga polusi akan mudah terhirup dan mudah masuk ke sistem pernafasan manusia. Pentingnya menanam pohon mungkin tidak patut untuk dipertanyakan kembali, seperti yang kita tahu itu adalah sangat penting. Namun apabila kita memilih untuk menanam pohon di daerah perkotaan, seperti di daerah Telkom University, justru itu akan menimbulkan dampak buruk bagi manusia. Lalu yang selanjutnya ada rancangan Green Metric. Nah, diketahui bahwa Bandung itu berada pada peringkat nomor 1 dengan kualitas udara yang buruk di Indonesia berdasarkan data yang diambil pada tanggal 21 Agustus 2019. Nah, konsentrasi partikel polutan di Bandung itu telah melebihi nilai ambang batas, yaitu mencapai 112,3 mikrogram per meter kubik. Meskipun dengan adanya pepohonan dan taman kota di Bandung dinilai dapat menangani masalah ini, namun ternyata cara ini kurang efektif seiring dengan tingginya nilai kualitas udara dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh penanaman pohon di perkotaan. Untuk itu, diharapkan dengan adanya pohon elektrik ini dapat ikut membantu untuk mengurangi polusi udara, khususnya di lingkungan Telkom University. Sejauh ini, pohon elektrik dinilai dapat diterapkan dan dapat diproduksi meskipun belum secara massal. Masih terdapat beberapa komponen yang harus diperbaiki dan dikembangkan
agar pohon elektrik ini dapat bekerja lebih optimal, dari mulai desain yang pas dan komponen-komponen lainnya. Apabila satu pohon elektrik ini setara dengan 10 pohon, maka akan banyak polutan yang terserap dan akan terkonversi menjadi O2. Pohon elektrik ini memiliki dua prinsip kerja, yaitu sebagai penyerap serta penghisap polutan, dan yang kedua itu sebagai alat untuk menghasilkan energi listrik. Next. Yang selanjutnya ada Green Metric Indicator. Di sini penulis mengusulkan 3 indikator. Yang pertama Green Building. Ini tuh menjadikan gedung sebagai kawasan hijau yang merupakan salah satu fungsi dari implementasi penggunaan pohon listrik. Nah, pohon listrik ini akan menghisap zat karbon dioksida pada siang hari dan akan menjadikan udara di sekitar gedung menjadi lebih segar karena banyaknya oksigen yang ada. Lalu yang kedua, program pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, dengan adanya usulan pohon listrik dari kami ini diharapkan akan mengurangi emisi gas rumah kaca dikarenakan dampak yang dihasilkan dari keberadaan gas rumah kaca antara lain adalah kenaikan muka air laut yang dapat mendatangkan air pada sungai. Nah, berkurangnya jumlah dari gunung es dan mengurangi persediaan air tawar dan banyak lagi hal buruk yang akan terjadi. Lalu yang ketiga itu total jejak karbon dibagi dengan total populasi kampus. Nah, untuk mengetahui banyaknya karbon dioksida pada lingkungan Telkom University agar dapat memaksimalkan energi dari pohon listrik ini, yang dapat membuat lampu di malam hari dengan dapat menyala semalaman. Nah, dengan menghitung jejak karbon yang kira-kira dapat dihasilkan berdasarkan total populasi yang ada di lingkungan kampus, maka kami dapat menghitung jumlah karbon yang dihasilkan dan mengetahui apakah jumlah tersebut mencukupi untuk dijadikan energi dari pohon listrik. Next. Selanjutnya ada rencana implementasi dan pencapaian indikator. Implementasi pohon elektrik ini dapat diterapkan pada universitas maupun sekolah yang berada pada kawasan dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Mengingat banyak mahasiswa maupun pelajar yang sering membawa kendaraan bermotor, maka polusi udara pada daerah pendidikan seringkali tidak terkontrol. Ditambah dengan adanya pembangunan di sekitar kawasan tersebut. Untuk itu, inovasi pohon elektrik penting untuk diterapkan pada kawasan kampus, khususnya di Telkom University yang berada pada kawasan pembangunan. Next. Kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya polusi udara di sekitar kawasan Telkom University masih belum bisa teratasi. Banyaknya jumlah kendaraan serta pembangunan yang berada di kawasan Telkom University menjadi penyebab mengapa polusi udara masih dapat dirasakan di kawasan Telkom University. Salah satu inovasi yang kami usulkan sesuai dengan indikator dan kategori pada Green Metric adalah pohon elektrik. Pohon elektrik merupakan pohon buatan yang memiliki kandungan silika aerogel yang dapat mengkonversikan serta menghisap polusi udara berupa CO2 maupun CO menjadi O2 dan menjadikan lingkungan lebih asri dan bersih. Pohon elektrik ini juga memiliki sensor. Apabila kandungan CO2 melebihi 600 ppm, maka alat ini dengan otomatis akan bekerja untuk menghisap dan memfilter polutan yang ada. Pohon elektrik diharapkan dapat meminimalisir tingkat polusi udara di Telkom University. Dikarenakan satu pohon elektrik ini setara dengan 10 pohon, maka akan banyak polutan yang terserap dan akan terkonversi menjadi O2. Pohon elektrik yakni sebagai penyerap serta penghisap polutan, dan yang kedua sebagai alat untuk menghasilkan energi listrik. Dan saran yang bisa kami berikan adalah perlu diadakan metode penelitian yang lebih lanjut agar implementasi dari pohon elektrik dapat terrealisasikan serta memaksimalkan potensi dari pohon elektrik yang dapat meminimalisir tingkat polusi udara di kawasan Telkom University. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.